Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan manusia agung, makhluk paling mulia, junjungan kita semuanya, yang wajib kita cintai, wajib kita teladani, yang kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan masih dalam pembahasan dengan tema perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama pamanda tercintanya Abi Thalib dan kerja kerasnya beliau Rasulullah SAW dalam mencari rizki. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas, sama-sama mengetahui hikmah yang kedua dan ketiga tentunya dari tiga hikmah, tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena atau peristiwa dari penggalan sejarah Rasulullah SAW yang mengembala kambing untuk mendapatkan upah sebagai bentuk pencarian rezeki atau pencarian nafkah, sebagai bentuk kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hikmah yang kedua adalah berkaitan hikmah tersebut atau aktivitas yang Rasulullah lakukan, yaitu mengembala kambing demi untuk mendapatkan upah atau mencari rezeki. Itu berkaitan dengan model kehidupan, berkaitan dengan model kehidupan di dunia ini untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang Allah ridhai. Jadi seperti apakah model atau macam kehidupan yang Allah ridhai untuk hamba-hamba yang saleh di dunia ini? Maka gambarannya adalah seperti yang Rasulullah SAW contohkan ketika beliau masih remaja, ketika beliau melakukan sebuah aktivitas, yaitu mencari rizki, bersusah payah dengan jerih payahnya, dengan mengembala kambing hanya untuk mendapatkan beberapa qirat tentunya. Karena apa? Hikmah di balik itu, apa yang Rasulullah lakukan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta yang dihasilkan oleh jerih payah sendiri. Dan seburuk-buruknya harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta yang didapatkan dengan bersantai-santai, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, tanpa ada yang namanya susah payah untuk mendapatkannya, tanpa ada perjuangan untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian tidak hanya itu. Betul, memang sebaik-baiknya harta adalah yang dihasilkan oleh jerih payah sendiri. Tapi apa bentuk pekerjaannya? Seperti apa bentuk pekerjaannya? Ini juga menentukan. Jadi yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diupayakan sebagai bentuk pencarian rezeki adalah yang bermanfaat untuk masyarakat, yang bermanfaat untuk umat. Jadi pekerjaannya bermanfaat untuk umat, hasilnya sejerih payah sendiri, saat itulah harta menjadi sebaik-baiknya harta. Dan seburuk-buruknya harta adalah saat pekerjaan
tidak bermanfaat untuk umat, atau saat tidak mau bekerja sama sekali, inginnya santai-santai, mengandalkan orang lain, menjadi beban untuk orang lain, padahal dia mampu. Maka saat itu harta yang datang kepadanya adalah seburuk-buruknya harta. Ini tentu hikmah ini bisa kita ambil, kita petik dari aktivitas Rasulullah SAW menggembala kambing demi mendapatkan rizki, demi mendapatkan rizki untuk mencukupi kebutuhannya, dan demi untuk menjadi seorang yang mandiri, tidak membebani lagi pamanda tercintanya Abi Thalib. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kemudian pada perjumpaan yang lalu pula kita telah membahas bahwa seorang juru dakwah dalam bidang apapun dakwahnya tersebut tidak akan memiliki nilai dakwahnya di mata manusia, atau tidak akan besar manfaatnya di mata manusia ketika dakwahnya tersebut dijadikan kendaraan untuk menghasilkan pundi-pundi uang, untuk menghasilkan nafkahnya sendiri. Dakwah apapun itu. Oleh karenanya beliau Syekh Al-Buti, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, menghimbau kepada para juru dakwah selayaknya, seyogianya dan pantasnya para juru dakwah menghasilkan rizki atau nafkahnya dari hasil kerja keras sendiri, bukan dari dakwahnya. Ini pertama. Bukan juga dari pemberian-pemberian orang. Ini kedua. Maka harusnya bagaimana? Harus dari hasil jeripayah sendiri, tidak mengandalkan orang lain, atau dari sumber yang mulia yang di situ dia tidak ada minta-minta, tidak ada mengemis-mengemis. Kenapa? Agar lantang dalam menyuarakan kebenaran, tidak memandang si A dan si B, karena si A dan si B barangkali merasa memiliki jasa terhadap dakwahnya, merasa memiliki budi terhadap dakwahnya, dan si penjuru dakwah ini pun merasa tidak enak karena si A atau si B telah berjasa, dalam artian telah berjasa, dalam artian beliau juru dakwah ini berhutang budi, sehingga ketika merasa berhutang budi kepada seseorang, merasa tidak enak akan menyuarakan kebenaran di hadapannya, padahal urusan kebenaran wajib disuarakan di hadapan siapapun itu, tanpa harus pandang bulu. Baik, ini yang kita petik pada pertemuan yang lalu dari hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang dikandung oleh sejarah atau aktivitas Rasulullah SAW dalam pencarian rizki, kerja kerasnya beliau dalam pencarian rizki dengan cara menggembala kambing untuk ahli Makkah. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dan kita akan sempurnakan pembahasan hikmah yang ketiga yang baru tadi kita ulas sama-sama. Yang tadi kita ulas, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wa hadha al-ma'na wa in lam yakun qad khatara fi bali Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-fatra idh innahu lam yakun ya'lamu bima sayuwakkalu ilayhi min sya'ni ad-da'wati wa risalati ilahiyyah ghaira an hadha al-manhaj alladhi hayya'ahu Allah lahu yantawi ila hadhihi al-hikmah. Baik, kita stop sampai di sini. Kita perhatikan Syekh Al-Buti seakan-akan beliau memahami. Akan ada orang yang mengatakan, wahai Syekh, seakan-akan ada yang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, bukankah Rasulullah saat itu, saat mengembala kambing,
untuk mencari nafkahnya sendiri, untuk mencari rizki dengan bersusah payah. Bukankah saat itu Rasulullah SAW masih muda? Bukankah saat itu Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau beliau akan dijadikan Rasul? Bukankah Rasulullah tidak sama sekali mengetahui bahwa di kemudian hari beliau akan mengemban amanat yang sangat agung dan istimewa, yaitu menyampaikan risalah kepada umat manusia? Maka jawabannya betul. Rasulullah memang saat itu masih muda. Betul, Rasulullah saat itu memang belum tahu akan menjadi Rasul, bahkan tidak tahu sama sekali. Betul, Rasulullah SAW tidak pernah tahu akan mendapatkan amanat menyampaikan risalah yang agung kepada umat manusia. Itu betul. Tapi kata beliau, manhaj atau model kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah ini tetap saja mengandung hikmah yang sangat agung dan luar biasa, yaitu yang tadi kita bahas, sebaik-baiknya harta yang didapatkan oleh kita sebagai umat Islam adalah harta yang didapatkan dengan kerja keras jerih payah sendiri dan dimanfaatkan pekerjaan kita tersebut oleh masyarakat. Manfaatnya sangat jelas. Jadi pekerjaannya manfaat untuk umat, kemudian hasilnya dengan jerih payah akan nikmat untuk kita. Dan itulah sebaik-baiknya harta. Dan seburuk-buruknya harta adalah kebalikannya. Hikmah ini tidak bisa dinafikan dari apa yang kita perhatikan atau apa yang kita ketahui dari model atau manhaj kehidupan Rasulullah SAW saat itu. Walaupun Rasulullah memang belum tahu akan menjadi Rasul, itu sudah jelas. Jadi ini tidak bisa dinafikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yuwaddihu anna Allah Ta'ala qad arada an la yakuna fi syai' min hayati Rasul qabla al-bi'tsati ma yu'arqilu sabila da'watihi aw yu'athiru 'alayha ayya ta'thirin salbi fi ma ba'da al-bi'tsah. Dan gaya kehidupan, model kehidupan Rasulullah SAW yang Allah persiapkan seperti yang kita ketahui, yaitu dalam hal ini aktivitas mengembala kambing demi mendapatkan rezeki, demi mandiri, demi tidak merepotkan paman dan tercintanya. Ini jelas bagi kita bahwa, menggambarkan dengan jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dalam kehidupan Rasulullah SAW jangan sampai ada satu aktivitas apapun, kegiatan apapun yang akan, sebelum Rasulullah diutus, yang akan menghalangi jalan dakwahnya atau berpengaruh kepada dakwahnya, pengaruh yang negatif tentunya setelah diutus. Nah, kita tahu bahwa peristiwa atau kapan Rasulullah SAW, bahasa lainnya, kapan Rasulullah SAW mengembala kambing? Waktu beliau masih muda, artinya belum jadi Rasul. Iya, belum jadi Rasul, bahkan beliau tidak tahu akan jadi Rasul, itu jelas. Itu jelas. Artinya sebelum diutus Rasulullah melakukan itu, melakukan aktivitas ini. Naam, betul. Nah, ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal Rasulullah dilahirkan sampai ketika masa kanak-kanak, sampai ketika masa remaja, masa muda, melakukan aktivitas ini, jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga model kehidupan Rasulullah, gaya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, agar di kemudian hari ketika beliau menjadi Rasul setelah diutus, tidak ada penggalan-penggalan kehidupan, aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan Rasulullah sebelum beliau diutus yang akan mengganggu jalan dakwahnya setelah beliau diutus, yang akan mengganggu dakwahnya atau mempengaruhi dakwahnya, pengaruh yang negatif sama sekali. Baik, ini memang Allah persiapkan betul, dan ini kelihatan dan nampak jelas bagi kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap aktivitasnya, setiap fase kehidupannya. Betul-betul Allah jaga, betul-betul Allah lindungi agar ketika Rasulullah diutus, maka umat manusia, bangsa Arab saat itu tidak ada yang bertanya-tanya, tidak ada yang memiliki alasan apapun, karena bersihnya kehidupan Rasulullah SAW, indahnya kehidupan Rasulullah SAW, terjaganya kehidupan Rasulullah SAW sebelum beliau diutus. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet.
Kita lanjutkan. Kita telah menyelesaikan 3 hikmah yang terkandung dalam aktivitas beliau ketika beliau menggembala kambing untuk mencari rizki dan untuk mandiri, untuk tidak membebani paman dan tercintanya lagi. Diulang bahwa yang pertama adalah adzauq ar-rafi' wal ihsas daqiq, peka yang tinggi, kepedulian yang mendalam yang ada dalam diri seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita petik bahwa seorang juru dakwah atau sebaik-baiknya, yang kedua, sebaik-baiknya harta adalah yang dihasilkan oleh jerih payah sendiri, yang mana pekerjaan kita yang merupakan sebab atau sumber penghasilan kita itu juga bermanfaat untuk umat. Dan seburuk-buruknya harta adalah kebalikannya yang tidak bermanfaat, yang perbuatannya tidak bermanfaat atau yang didapatkan dengan berleha-leha. Kemudian yang ketiga, seorang juru dakwah hendaknya mandiri, hendaknya dalam dakwahnya tidak menjadikan dakwahnya tersebut sebagai kendaraan untuk mendapatkan rezekinya atau mendapatkan nafkahnya. Seorang juru dakwah memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama adalah bekerja keras mencari nafkah dengan jerih payahnya sendiri. Pilihan kedua, mendapatkan nafkahnya dari sumber yang terhormat, yang mulia, yang di dalamnya tidak ada kehinaan meminta-minta, tidak ada kehinaan untuk berharap dari orang lain. Baik, ini tentu 3 hikmah yang kita telah sama-sama petik, dan ini penting. Bahkan hikmah ini seandainya kita renungkan, kita ulang-ulang, itu sangat pantas karena sangat luar biasa. Luar biasa kandungannya dan luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita seandainya kita menjalankannya. Baik, kita masuk pada hikmah yang lain yang dikandung oleh kisah di balik Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW dari segala perilaku buruk, dari segala perilaku yang tidak bermanfaat. Kita baca teksnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati min amin. Qala wa fima qassahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi min khabar hifdillah iyyahu min kulli su' mundu sigharihi wa sadri shababihi ma yuwaddihu lana haqiqataini kullu minhum ala janibin kabirin min al-ahammiyah. Baik. Dan apa yang Rasulullah SAW ceritakan tentang dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari segala perilaku keburukan dari mulai beliau kecil, kemudian dari mulai permulaan beliau menjadi seorang pemuda. Ini menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita 2 hakikat yang masing-masing hakikat tersebut memiliki sisi penting yang sangat penting. Al-ula, yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mutamatti'an bi khasa'isil basyariyyati kulliha. Ini penting. Baik. Yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa yang dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karakteristik manusia normal itu Rasulullah miliki. Gambarannya bagaimana? Ini selanjutnya. Wa kana yajidu fi nafsi ma yajiduhu kullu syabbin min mukhtalafil muyulatil fitriyyati allati iqtadat hikmatullahi an yajbula an-nasa 'alaiha. Rasulullah SAW itu merasa mendapatkan dalam dirinya apa yang ada dalam diri seorang pemuda dari kecenderungan fitrah, yang mana kecenderungan fitrah itu tentunya itu adalah kehendak Allah yang diiringi, dibarengi dengan hikmah yang sangat luar biasa. Nah, maksudnya bagaimana?
Lanjutkan lagi, ini semakin kita baca semakin menjelaskan apa yang dimaksud oleh beliau. Fakana yuhissu bima'na sumr wallahu bima fi dzalika min mut'ah wa yash'uru bima fi dzalika min mut'ah. Dan Rasulullah SAW merasakan yang namanya merasa bahwa yang namanya sumr itu kayak begadang, ngobrol-ngobrol, lahu dan bermain-main. Rasulullah merasakan bahwa ada kenikmatan, ada kecenderungan ke situ. Ada kecenderungan, artinya betul Rasulullah tidak melakukan itu, tapi Rasulullah merasa bahwa perkara itu akan membuat senang beliau pada dulu tentunya. Perkara itu adalah perkara yang bisa menghibur dan seterusnya. Rasulullah mendapatkan itu. Wa tuhadditsu nafsu law tamatta'a bi syai'in min dzalik kama yatamatta'al akharun. Dan bahkan Rasulullah sekali-kali ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh pemuda-pemuda yang lainnya. Artinya di sini kesimpulannya begini. Ini perhatikan. Rasulullah itu dari sisi beliau adalah makhluk, maka beliau adalah manusia normal pada umumnya. Itu simpelnya, manusia normal pada umumnya. Simpelnya, kalau makan yang ngerasa enak, kan gitu. Kemudian kalau minum ya merasa enak. Kalau istirahat ya merasa enak. Kalau kumpul-kumpul dengan temennya, kemudian ngobrol, begadang, ya merasa enak. Kalau bermain-main ya merasa enak. Karena memang Rasulullah adalah dari sisi makhluk beliau manusia biasa. Artinya memiliki semua karakteristik, semua watak yang atau semua tabiat yang dimiliki. Bukan watak, kita jauhkan dulu karena akan khawatir disalahpahami. Tabiat yang dimiliki oleh manusia biasa. Saat itu beliau sebagai sosok pemuda, maka beliau pun merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda-pemuda yang lainnya. Kecenderungan fitrah seorang pemuda itu pun Rasulullah rasakan. Jadi Rasulullah memandang contoh yang namanya kumpul ngobrol ini itu adalah perkara yang menghibur. Iya. Perkara yang menghibur, merasakan Rasulullah itu. Walaupun Rasulullah tidak melakukan itu, yang namanya main-main, kemudian itu perkara yang menghibur. Iya, Rasulullah merasakan kenikmatan hiburan itu. Walaupun ingat Rasulullah tidak melakukan itu karena Allah jaga. Ini harus selesai ini. Lihat. Bahkan sekali-kali Rasulullah ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para pemuda-pemuda yang lainnya. Walaupun sekali lagi Rasulullah Allah jaga sehingga tidak sampai melakukan apa yang Rasulullah pandang sesuai dengan fitrahnya, tentunya itu adalah menghibur. Ini bukan, awas hati-hati, jangan dipahami bahwasanya berarti ini kemaksiatan. Tidak sampai derajat itu. Tapi manusia normal pada umumnya seperti apa? Ketika ada hiburan akan merasakan senang, itu normal. Ketika berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain akan merasakan senang, itu normal. Itu menandakan Rasulullah memiliki kesempurnaan dari sisi beliau adalah makhluk, dari sisi beliau adalah manusia normal pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneladani beliau, yang berpegang teguh kepada manhaj beliau sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.